Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 201. Hari sudah gelap gulita. Mayat Jack dan yang lainnya tergeletak berserakan di bawah langit berbintang, dan Lian bersembunyi sekitar 200 meter jauhnya. Dari jarak yang begitu jauh, mustahil melihat pemandangan sejauh 200 meter dengan mata telanjang. Jika Ang Li ingin menembak dari posisi ini, ia harus menambahkan Night Vision Scope pada senapan sniper Type 85. Selain menggunakan teropong Night Vision, Ang Li juga menggunakan teropong Night Vision berkekuatan tinggi. Dalam lingkungan ini, efek visual teleskop penglihatan malam berkekuatan tinggi jelas lebih baik daripada teleskop penglihatan malam. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, Lian memegang teleskop di tangannya, dan senapan sniper tipe 85 yang dilengkapi dengan teropong penglihatan malam disimpan di sampingnya, dan hanya akan digunakan jika diperlukan. Melalui teleskop, Lian mengamati mayat-mayat itu dari waktu ke waktu. Mayat tersebut merupakan umpan yang ditinggalkan Ang Li untuk musuh, dan ia ingin memastikan umpan tersebut benar. Dengeng dengungan. Suara mesin mobil mengejutkan Lian, namun dia segera menyadari ada yang tidak beres. Untuk melihat sasaran dengan lebih jelas, Lian harus bergerak hati-hati dan melihat melalui teleskop. Jinseng. Lian mengerutkan kening. Lampu depannya sangat menyilaukan sehingga Lian tidak bisa melihat wajah orang-orang di dalam mobil, tapi dia tahu dari tampilan mobilnya bahwa itu adalah kelompok Wu Jinseng. Hal ini membuat Ang Li sangat bingung, mengapa kelompok tentara bayaran pembohong ini kembali lagi. Yang membuat Lian semakin aneh adalah dua kendaraan off-road Hummer melaju terlebih dahulu dan membawa tubuh tentara bayaran Orion yang tewas dalam pertempuran ke kendaraan tersebut, lalu mundur 100 meter dan bersembunyi di balik lereng. Saat mobil dimatikan dan lampu dimatikan, sulit untuk melihatnya dalam kegelapan. Mereka sedang melakukan penyergapan. Lian terkejut dan melihat Wu Jinseng dan kelompoknya berencana melakukan penyergapan di sini. Hal ini terbukti dengan cepat. Kecuali seorang pengemudi dan penembak yang mengoperasikan senapan mesin di setiap kendaraan, 4 orang lainnya turun dari kendaraan dan berbaring di lereng untuk menyamarkan diri. Selama proses inilah Lian menggunakan teropong penglihatan malam untuk mengidentifikasi Wu Jinseng, yang terbaring di tengah lereng. Kelompok tentara bayaran pembohong sebenarnya ingin melakukan penyergapan di sini, dan tampaknya tentara bayaran ini mengikuti perintah Wu Jinseng, yang membuat Lian sangat bingung. Dibandingkan dengan pasukan bersenjata Stephen, kelompok tentara bayaran Orion hanyalah seekor anak kucing, sedangkan pasukan bersenjata Stephen adalah harimau yang ganas. Kekuatan bertarung keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Anak kucing itu akan ditelan oleh harimau. Kelompok tentara bayaran Orion ingin mencari kematian, tapi Ang Li tidak bisa menghentikannya. Dia hanya khawatir kemunculan orang-orang ini akan merusak rencananya. Semuanya masih merupakan teknik yang belum diketahui, dan Lian hanya bisa mengintai seperti sebelumnya, dengan sabar menunggu mangsanya mengambil umpan. Setelah kelompok tentara bayaran Orion mengintai, mereka berbalik dan melihat sekeliling satu persatu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka dapat dengan mudah mengekspos diri mereka dengan melakukan hal tersebut, apalagi jika ada penembak jitu di kamp musuh, mereka akan menjadi sasaran para penembak jitu. Jinseng, menurutmu apakah penembak jitu itu masih di sini? Seorang tentara bayaran Orion bertanya dengan suara rendah. Dalam pertempuran terakhir, jika Ang Li tidak mengambil tindakan, semua tentara bayaran Orion ini akan habis. Oleh karena itu, kali ini Orion Mercenary Group berharap Lian masih ada di sini, sehingga pertempuran akan sangat menguntungkan pihak mereka. Aku tidak tahu. Terlepas dari apakah penembak jitu itu ada atau tidak, kita harus bertarung sengit dengan Stephen dan membunuh anjing tua itu untuk membalas dendam Kapten Arsa. Teriak Wu Jinseng dengan suara rendah, matanya penuh kebencian. Jinseng, kamu benar, balas dendam untuk Kapten Arsa itu perlu, tapi kita hanya sedikit, untuk berjaga-jaga. Set, kami datang. Wu Jinseng berteriak dengan suara rendah, memberi isyarat agar yang lain berlindung. Beberapa berkas cahaya datang dari jauh dari sisi berlawanan. Lian menemukannya lebih awal dari Wu Jinseng atau tentara bayaran Orion lainnya, dan telah menentukan bahwa yang datang adalah kendaraan off-road dan 2 truk. Berbeda dengan kendaraan off-road Hummer bersenjata Wu Jinseng, kendaraan off-road di seberang hanyalah kendaraan off-road Toyota biasa, dan kedua truk di belakang juga tidak membawa senjata dan perlengkapan apapun. Mobil di seberang semakin dekat. Lian meletakkan teleskop dan mengambil senapan sniper untuk pemeriksaan akhir sebelum menembak. Mencicit. 3 mobil berhenti 1 atau 2 meter dari badannya. Lampu mobil tidak dimatikan, sehingga mempengaruhi penglihatan Lian sampai batas tertentu. Selama musuh berdiri di belakang lampu depan, mereka tidak dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Begitu mobil berhenti, orang-orang bersenjata yang berada di dalam mobil tersebut segera melompat keluar dari mobil, baik menggunakan kendaraan sebagai penutup atau langsung tergeletak di tanah. Satu persatu, mereka memegang senjata dan dengan cepat memasuki mode pertempuran. Dari sini, terlihat bahwa orang-orang Stephen lebih efektif dalam bertempur dibandingkan kelompok tentara bayaran Orion. Mereka akan melihat sekeliling dengan kepala terangkat, belum lagi saling berbisik, dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada pertempuran. Selain mengamati musuh di seberang, Lian juga tidak melupakan Wu Jinseng dan kelompoknya.
Dia akan melihat mereka dari waktu ke waktu dan berpikir, jangan bergerak. Kali ini jumlah musuhnya lebih dari 40, tapi belum bisa dipastikan apakah Stephen ada di dalam. Setidaknya Ang Li tidak menemukan targetnya. Jika Stephen termasuk di antara orang-orang tersebut, selama identitas dan lokasi target sudah ditentukan, Ang Li yang sudah bersiap akan berpeluang membunuhnya dengan satu tembakan. Namun jika Wu Jinseng dan kelompoknya mengambil tindakan sebelum itu, Lian akan kehilangan kesempatannya. Tentu saja segala sesuatunya datang dari dua sisi. Kelompok Wu Jinseng akan membuat kekacauan dan menarik perhatian musuh. Dari aspek ini, Ang Li memiliki peluang lebih besar untuk mengambil tindakan. Namun, semuanya harus menunggu Ang Li terlebih dahulu menentukan tujuannya. Dua pria bersenjata melangkah maju untuk memastikan identitas almarhum, lalu berlari ke bagian belakang SUV dan mengatakan sesuatu. Apakah itu Stefanus? Ang Li memusatkan perhatiannya pada kendaraan off-road tersebut. Dari aksi kedua pria bersenjata tersebut, terlihat sang komandan sedang duduk di dalam kendaraan tersebut. Bang! Pintu mobil terbuka. Seorang pria bersenjatakan senapan sniper, mengenakan setelan, gili, dan dengan cat minyak di wajahnya keluar dari mobil. Lian hanya melihat wajah itu sesaat. Setelah pihak lain keluar dari mobil, dia mengulurkan tangan dan memasang tudung di kepalanya, menyembunyikan wajahnya. Apakah itu sebenarnya Stefanus? Ang Li tidak dapat mengetahui identitas pihak lain tersebut. Ia hanya melihat foto Stephen, dan foto tersebut biasanya memiliki sedikit perbedaan dengan penampilannya. Waktu barusan terlalu singkat, wajah orang lain tertutup cat minyak dan penglihatannya kurang bagus, sehingga sulit untuk memastikan identitas target. Namun yang pasti senapan sniper yang ada di tangan lawan adalah milik Amerika, dan modelnya sama dengan senapan sniper yang suka digunakan Stephen. Terlalu sembarangan menentukan identitas lawan hanya berdasarkan satu senjata, sehingga Ang Li tidak memilih untuk menarik pelatuknya. Bab 202. Penembak Jitu Jen yang turun dari kendaraan mengucapkan beberapa patah kata, lalu berjalan menuju bagian belakang kendaraan dengan membawa senapan sniper di tangan. Lian melihat pihak lain sedang mencari titik penembak jitu untuk disergap. Terlepas dari apakah dia Stephen atau bukan, terlihat bahwa dia adalah seorang komandan di antara musuh. Masih sangat penting untuk membunuhnya dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, Lian meletakkan teleskopnya, mengambil senapan sniper dan menggunakan teropongnya untuk mengunci lawan. Mengalahkan. Wu Jinseng mengeluarkan perintah saat ini dan memimpin dalam menarik pelatuknya. Jika grup tentara bayaran Orion ragu-ragu sebelumnya, tidak ada keraguan lagi setelah senjata Wu Jinseng ditembakkan. Pada titik ini, mundur hanya akan membuat mereka mati lebih cepat, dan satu-satunya kesempatan adalah bertarung sampai mati. Dadada. Dua Humvee bergegas keluar dari sisi kiri dan kanan lereng, senapan mesin mereka menderu-deru. Di saat yang sama, orang-orang yang menyergap Wu Jinseng juga menarik pelatuknya. Mungkin musuh mengira akan ada penyergapan di sini, tapi mereka pasti tidak menyangka senjata berat akan muncul dan diambil dari mereka. Meskipun anak buah Stephen memiliki kualitas bertarung yang lebih tinggi daripada kelompok tentara bayaran Orion dan telah mengambil tindakan pencegahan sejak dini, akurasi apapun dalam menghadapi senjata berat akan hancur seperti kaca dengan satu pukulan. Peluru beterbangan, bahkan memakai helm pun tidak ada gunanya. Peluru akan dengan mudah menembus cangkang logam tipis, kemudian menembus kepala, dan ada pula yang terbang keluar dari belakang. Dapat dikatakan bahwa orang-orang Stephen sedang lengah, dan seperempat dari mereka jatuh ke dalam genangan darah dalam sekejap mata. Penembak jitu yang baru saja masuk ke dalam kegelapan terjatuh ke tanah saat suara tembakan terdengar. Ia menggunakan batu seukuran wastafel sebagai penutup untuk mengamati situasi musuh lalu menarik pelatuknya. Aturan penembak jitu adalah hal yang umum bagi kebanyakan penembak jitu. Target pertama dari pilihan penembak jitu ini tentu saja adalah penembak mesin di Humvee. Ang Li mengamati setiap gerakan penembak jitu di sisi berlawanan. Dari saat penembak jitu itu jatuh ke tanah hingga dia menarik pelatuknya, dibutuhkan waktu kurang dari 10 detik. Dengan suara, pop penembak mesin di salah satu Humvee berhasil ditembak. Kurang dari 3 detik kemudian, penembak jitu di seberang menarik pelatuknya lagi, dan kali ini penembak jitu di Humvee lain juga berhasil dibunuh. Tahukah Anda, kedua Humvee tersebut melaju dengan sangat cepat, dan mereka dapat mengunci dan membunuh target dalam waktu yang singkat. Sebelumnya, hanya berdasarkan senjata yang ada di tangan lawan, Ang Li yakin peluang lawannya adalah Stephen kurang dari 30%. Kini, setelah menyaksikan kemampuan sniping lawan, peluangnya tiba-tiba melonjak menjadi 70%. Meski dia bukan Stephen, Ang Li tidak bisa melepaskannya. Saat senapan mesin di dua kendaraan off-road Humvee salah sasaran, tekanan pada pasukan Stephen tiba-tiba berkurang dan mereka mulai melakukan serangan balik. Daya tembak di pihak Wu Jinseng langsung ditekan, dan tentara bayaran Orion yang dekat dengan Wu Jinseng juga tewas. Jika ini terus berlanjut, semua tentara bayaran Orion, termasuk Wu Jinseng, akan terbunuh paling lama dalam beberapa menit. Lian menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, berhenti di tengah jalan, dan tanpa sadar menggerakkan jari-jarinya. Bang! Penembak jitu yang membunuh dua penembak senapan mesin berturut-turut itu sedikit bangga. Ia bahkan tidak berpikir untuk mengubah posisinya, yang jelas melanggar kode penembak jitu. Moncong senjatanya bergerak sedikit dan mengunci Wu Jinseng yang bersembunyi di lereng. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, bersiap menarik pelatuknya. Saat ini,
Tembakan Lian terdengar. Mungkin karena pendengarannya yang tajam, dia langsung menyadari bahwa ada penembak jitu lain yang menembak. Atau mungkin perasaan aneh sebelum kematian. Jari-jarinya tidak bergerak, tapi dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Lian bersembunyi. Segala sesuatu di dunia tampak melambat. Dia melihat sebutir peluru datang ke arahnya, menembus mata kanannya, dan kemudian terbang keluar dari belakang kepalanya. Baginya, seluruh dunia tertuju pada gambaran ini. Dengan melenyapkan penembak jitu, Ang Li setara dengan membantu pihak Wu Jinseng memecahkan masalah terbesar yang perlu dia lakukan sekarang adalah memastikan bahwa orang yang dibunuh oleh penembak jitu itu adalah Stephen. Ang Li tidak terbawa suasana seperti penembak jitu di seberang. Setelah berhasil, Lian segera menundukkan kepalanya, memegang senapan sniper tipe 85 di satu tangan dan teleskop di tangan lainnya, menggeser tubuhnya ke belakang. Posisi Lian kebetulan tinggi di depan dan rendah di belakang, dan dia menggunakan tanah dan batu untuk membangun bunker kecil di depannya. Yang harus dia lakukan hanyalah menggeser tubuhnya ke belakang, dan Ang Li bersembunyi di balik selimut. Retakan. Serpihan batu beterbangan, dan bunker sederhana yang dibangun oleh Lian hancur. Ini mengejutkan Lian. Bukannya kepalanya akan meledak jika dia tidak segera mundur dan mundur setelah menembak, tapi sebenarnya ada penembak jitu. Siapa lagi selain penembak jitu yang bisa menentukan lokasi Ang Li dalam waktu sesingkat itu dan melancarkan serangan balik? Keberadaan penembak jitu kedua inilah yang mengejutkan Lian. Dia tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya. Dilihat dari kecepatan reaksi penembak jitu, orang ini telah menyergap di dekatnya jauh sebelum pertempuran dimulai. Orang itu tadi bukanlah Stephen. Lian sekarang sangat yakin bahwa orang yang dia tembak sampai mati adalah seorang penipu, dan orang yang hampir membunuhnya adalah Stephen yang asli. Pemenang yang layak dari Golden Bullet Award. Ang Li sangat mengagumi kemampuan sniping Stephen. Ia terbilang beruntung bisa menghindari sniping lawan. Keberuntungan tidak selalu berdiri di belakang seseorang, tetapi ketika Anda beruntung, itu juga merupakan semacam kemampuan. Brengsek, di mana kamu bersembunyi? Ang Li berbaring di sana dan berhenti bergerak. Gerakan apapun saat ini bisa berakibat fatal. Dia harus menentukan posisi Steve terlebih dahulu. Lian merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong permen karet dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Banyak orang suka mengunyah permen karet saat menjalankan tugas. Selain menghabiskan waktu yang membosankan, terkadang mengunyah permen karet juga bisa memberikan peran yang tidak terduga. Seperti sekarang. Sambil mengunyah permen karet, Lian mengeluarkan cermin kecil dan mengeluarkan pedangnya. Kemudian, Lian menempelkan permen karet di ujung pisaunya, lalu menekan cerminnya ke atas. Permen karet berfungsi sebagai perekat, menyatukan cermin dan pisau. Kemudian, Lian berbaring miring, memegang gagang pisau dan perlahan-lahan menjulurkan cermin yang menempel pada ujung pisau keluar bunker, untuk mengamati dan menemukan lokasi Stephen melalui cermin. Keadaannya tidak sebaik yang diharapkan, bahkan bisa dikatakan sangat buruk. Cermin dapat melihat sangat jauh seperti teleskop, dan tidak memiliki efek penglihatan pada malam hari. Dapat dikatakan bahwa kecuali beberapa objek yang dapat memancarkan cahaya atau diselimuti oleh sumber cahaya dalam jarak dekat, Lian tidak dapat melihat apapun. Tentu saja, jika Stephen menembak lagi, Ang Li akan cukup beruntung bisa melihat kilatan api saat pelurunya terbang, sehingga dapat mengetahui lokasi Stephen. Bab 203. Kemungkinan terjadinya kebetulan seperti itu sangat kecil, dan Stephen tidak akan cukup bodoh untuk memperlihatkan posisinya di depan cermin. Lian tidak memperhatikan Stephen, tetapi melihat bahwa situasi pertempuran mulai menguntungkan Wu Jinseng lagi. Kedua pengemudi Humvee menggantikan penembak mesin asli, dan senapan mesin itu kembali meraung, membentuk semacam pemadaman api pada orang-orang Stephen. Namun penindasan ini tidak berlangsung lama. Tanpa bantuan penembak jitu, musuh hanya bisa mencari cara lain untuk membunuh senjata berat tersebut terlebih dahulu. Kelompok tentara bayaran Orion belum menemukan bahwa seorang pria bersenjata bersembunyi di balik truk yang membawa peluncur roket, dia setengah berlutut di tanah dan mengunci salah satu Humvee. Tanpa pengemudi, kendaraan off-road Hummer hanya bisa parkir di sana sehingga memudahkan musuh untuk membidik dan menembak. Suara mendesing. Seekor naga api datang dan mengenai tubuh Hummer dengan akurat. Dengan ledakan, Humvee itu terbalik beberapa kali oleh kendaraan dengan dampak ledakan yang kuat. Tentara bayaran Orion di atas juga tewas secara tragis dalam ledakan tersebut. Untungnya, penembak mesin di Humvee lain mengetahui situasinya dan segera mengarahkan senjatanya dan menembak ke arah lawan. Hanya ada 4 dari 8 tentara bayaran Orion yang tersisa saat ini, tetapi mereka masih berjuang sekuat tenaga melawan lebih dari 20 musuh. 1 jam yang lalu, mereka, yang disebut tentara bayaran pembohong, tidak percaya hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Pada saat ini, mereka melepaskan reputasi mereka sebagai tentara bayaran pembohong dan menjadi pejuang sejati seperti orang lain. Lian tidak punya waktu untuk peduli dengan pertempuran Wu Jinseng. Dia tidak bisa membantu banyak sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemukan lokasi Stephen sesegera mungkin. Setelah beberapa detik, Lian berbalik dan berbaring di tanah, membuatnya lebih mudah mengamati dan melakukan tindakan selanjutnya. Dia memegang pedang dengan cermin terpasang di tangan kirinya, dan melepas helm dengan tangan kanannya dan merentangkannya keluar dari bunker sedikit demi sedikit. Dari sisi berlawanan, tampak seperti seseorang diam-diam mengintip dari balik bunker untuk mengamati.
Ini adalah trik lama, tapi berhasil dengan sangat baik. Biasanya, penembak jitu musuh tertipu. Namun, kali ini tidak memberikan efek yang diharapkan. Helmnya sudah terangkat lebih dari 3/4-nya, dan jika diangkat lebih jauh, tangan Ang Li akan terlihat. Stephen tidak tertipu. Dia juga seorang siswa yang keluar dari sekolah penembak jitu, dan dia mengetahui teknik bertarung Ang Li dengan sangat baik. Ang Li hanya bisa memasang kembali helm di kepalanya dan mengambil kembali cermin dan pedangnya. Cara ini tidak berhasil, jadi dia harus memikirkan cara lain. Bang-bang. Dua bom asap dilemparkan ke sisi kiri dan kanan bunker oleh Ang Li. Asapnya langsung memenuhi dan menghalangi radius lebih dari 10 meter. Kurangnya angin bisa membuat asap bertahan lebih lama, tapi tidak akan bertahan lama. Lian mengeluarkan prostesis, memasang helm di kepala prostetik, dan meletakkannya di belakang bunker, dengan sebagian besar kepala terbuka. Agar terlihat lebih mirip manusia sungguhan, Ang Li juga meletakkan senapan sniper Type 85 di bunker. Dengan cara ini, prostesis terlihat seperti penembak jitu yang mengambil tembakan tepat dari balik perlindungan. Setelah melakukan semua ini, Lian dengan cepat meluncur ke bawah dan bergerak menuju titik penembak jitu kedua. Titik penembak jitu kedua berjarak kurang dari 20 meter dari titik penembak jitu pertama. Lokasinya sedikit lebih rendah, namun penyergapan telah dipersiapkan sebelumnya. Selama Lian mengangkat pakaian kamuflasenya dan masuk, dia akan tersembunyi dengan sempurna. Senapan Mosin Nagant ditempatkan di sini terlebih dahulu, dan Ang Li hanya perlu mengambilnya untuk menembak. Dibandingkan dengan senapan sniper tipe 85, kelemahan terbesar dari senapan Mosin Nagant ini adalah tidak memiliki teropong penglihatan malam, sehingga merugikannya dalam lingkungan khusus ini. Untungnya, Lian juga membawa teropong Night Vision, yang dapat membantunya menemukan target terlebih dahulu. Asap perlahan menghilang, memperlihatkan bunker, senapan sniper, dan boneka. Lian mengamati dengan cermat menggunakan teleskop. Jika dia melewatkan momen ketika musuh menembak, atau musuh tidak tertipu, maka dia mungkin tidak akan bisa membalikkan keadaan. Retakan. Helmnya pecah dan boneka tiupnya langsung meledak. Stephen dipecat. Mata Lian sedikit berbinar, dan hampir pada saat prostesisnya meledak, dia menentukan posisi Stephen di truk di sisi kanan yang berlawanan. Bagian belakang truk seluruhnya tertutup terpal, sehingga keadaan di dalamnya tidak terlihat sama sekali. Sampai saat ini semua orang mengira tidak ada seorang pun di dalam truk. Siapa sangka ada penembak jitu yang bersembunyi di dalam truk dengan peluru beterbangan kemana-mana. Dengan bantuan teropong Night Vision, Lian melihat ada lubang udara di terpal di bagian belakang dan atas kabin truk, dan api keluar dari lubang udara tersebut. Juga karena terpal, Lian tidak dapat melihat penembaknya dan tidak yakin apakah penembaknya masih berada di balik lubang sembur. Tidak ada penembak jitu yang waras yang akan menarik pelatuknya saat ini. Pasukan Stephen secara bertahap menang dalam pertempuran tersebut. Wu Jinseng mengorbankan satu orang lagi, hanya menyisakan 3 orang. Begitu pertarungan berakhir, hal itu juga akan merugikan Ang Li. Selain itu, ledakan prostesis juga membuat musuh menyadari bahwa itu adalah jebakan, dan Ang Li harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Hanya dalam 2 detik, Lian membuat keputusan. Lian meletakkan kaca penglihatan dan memasukkan bom pembakar yang menembus baju besi ke dalam ruang senjata. Pada malam hari, dengan jarak 200 meter, meski dengan penerangan langit berbintang, sulit untuk melihat pemandangan di seberang dengan jelas dengan sepasang mata telanjang. Lihatlah melalui pemandangan besi dan itu menjadi semakin kabur. Untungnya, lampu mobil di sebelahnya masih menyala, memberi Lian sumber cahaya, tapi itu masih merupakan ujian bagi penglihatannya. Setelah 20 detik penuh, Ang Li memilih menarik pelatuknya. Ledakan. Peluru tersebut berhasil mengenai tangki bahan bakar truk sehingga menimbulkan ledakan dan kendaraan langsung diselimuti bahan bakar yang terbakar. Setelah Lian menarik pelatuknya, dia menatap truk itu dengan berkedip. Jika penembak jitu di dalam mobil tidak tewas dalam ledakan tersebut, dia akan melompat keluar dari mobil dan melarikan diri. Benar saja, kurang dari 10 detik setelah mobil itu meledak, seorang penembak jitu berkamuflase melompat keluar dari mobil sambil membawa senapan sniper American Barrett. Pakaian kamuflasenya terbakar. Dia melompat ke tanah dan berguling-guling mencoba memadamkan api, yang memberi kesempatan bagi Ang Li untuk menembak. Pada saat yang sama, nyala api juga memberi Ang Li sumber cahaya yang cukup, sehingga dia dapat melihat penembak jitu dengan jelas. Bang! Ang Li menarik pelatuknya. Hampir di saat yang bersamaan, penembak jitu yang berguling-guling di tanah tergeletak tak bergerak di tanah, dan api masih menyala di sekujur tubuhnya. Meletakkan senapan snipernya, Ang Li mengambil teropongnya lagi, berharap bisa mengetahui identitas almarhum. Sayangnya, karena mayat membelakangi Ang Li, tidak ada cara untuk melihat wajah orang tersebut, dan tidak ada cara untuk memastikan bahwa almarhum adalah Stephen. Bab 204. Kakak. Senapan mesin tiba-tiba salah tembak dan semua pelurunya hilang. Tentara bayaran Orion buru-buru masuk ke dalam mobil untuk menghindari peluru. Pada saat yang sama, dia menyalakan mobil dan mundur ke belakang lereng dan berteriak pada Wu Jinseng, kita tidak bisa menahannya lagi, ayo cepat mundur. Wu Jinseng tidak memiliki banyak peluru tersisa. Tanpa pemadaman api dari senapan mesin, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan musuh. Mundur. Wu Jinseng memberi perintah. Sayangnya, selama retret, tentara bayaran Orion lainnya juga terbunuh, dan hanya Wu Jinseng dan pengemudinya yang masih hidup.
Setelah Lian berhasil membunuh sasarannya, ia merasa sedikit gelisah, seolah sabit maut ada di lehernya, siap memenggal kepalanya kapan saja. Perasaan ini sangat buruk. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Lian tidak bangun, tetapi mengeluarkan prostesis lain dan membukanya secara vertikal. Engah. Prostesis seukuran telapak tangan tiba-tiba melebar menjadi bentuk manusia, dan berdiri di sana, mendorong pakaian kamuflase ke atas. Dari luar, tampak Ang Li tiba-tiba berdiri. Retakan. Hanya butuh 1 detik bagi prostesis untuk berdiri, dan kemudian tiba-tiba meledak. Itu jelas bukan kerusakan, tapi diledakkan oleh peluru. Dan penembak jitu. Nafas Lian terhenti. Pantas saja dia merasa tidak enak barusan. Ternyata ada penembak jitu yang bersembunyi di dekatnya, dan jumlahnya lebih dari 1. Total 2 peluru penembak jitu baru saja terbang di atas kepala, membuktikan bahwa ada 2 penembak jitu yang mengincar Lian dalam kegelapan, dan bahkan ada kemungkinan penembak jitu ketiga. Mata Ang Li sekali lagi tertuju pada mayat penembak jitu yang terbunuh di seberang. Dia telah membunuh 2 penembak jitu, dan mereka semua bukan Stephen. Rubah licik. Sebelum datang, Lian telah mendapat nasihat dari kepala sekolah semi Stephen adalah orang yang sangat licik. Lian sudah bersiap, tapi dia tetap tidak menyangka kalau kelicikan Stephen jauh di luar imajinasinya. Di mana? Yang manakah Stefanus yang asli? Ang Li tidak bisa melihat 2 penembak jitu lainnya, dan dia tidak tahu yang mana Stephen yang asli, tapi dia sudah dikunci oleh penembak jitu itu. Situasi ini sangat buruk. Ang Li baru saja menggunakan bom asap dan prostetik, dan trik yang sama pasti tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Dia sekarang terjebak di sini. Di RV beberapa kilometer jauhnya, Su Xiaomei menyaksikan seluruh pertempuran melalui rekaman yang dikirimkan kembali dari drone. Paman Fu, menurutmu bagaimana Lian akan mengatasi situasi ini? Su Xiaomei tiba-tiba bertanya. Paman Fu menatap gambar itu, menggelengkan kepalanya dengan wajah berat dan berkata, ini jalan buntu. Jika wanita muda itu tidak berencana untuk mengambil tindakan, dia mungkin akan mati di sini. Su Xiaomei belum berencana untuk mengambil tindakan. Melihat Wu Jinseng hendak melarikan diri, dia memerintahkan, kirim drone untuk mengikuti Wu Jinseng. Ya, Fu Bo menjawab. Sebuah drone mengunci SUV Hummer yang sedang berjalan dan mengirimkan kembali rekamannya. Kendaraan off-road Hummer berlari sangat cepat, menempuh jarak 1 km dalam waktu kurang dari 1 menit. Pada saat itu, gambar yang muncul dari drone tiba-tiba bergetar. Alis Su Xiaomei sedikit menegang. Bisa jadi sinyalnya terganggu, jelas Forber. Siapa tahu, begitu dia selesai berbicara, gambar itu hilang sama sekali dan berubah menjadi kepingan salju. Paman Fu diam-diam terkejut dan berkata, saya akan mengirim seseorang untuk memeriksa alasannya sekarang. Tidak perlu. Su Xiaomei mengendurkan keningnya dan berkata sambil tersenyum, Wu Jinseng benar-benar punya masalah. Nona, maksud Anda masalah drone disebabkan oleh Wu Jinseng? Fu Bo bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xiaomei tidak menjawab, tetapi menatap foto Lian dan berkata, sepertinya meskipun saya tidak mengambil tindakan, situasi Lian dapat rusak. Nona, saya tidak mengerti maksud Anda. Fu Bo tidak mengerti sama sekali. Teruslah membaca. Ang Li masih terjebak di titik penembak jitu dan tidak bisa bergerak, namun tindakan musuh membuatnya bingung. Dikatakan bahwa Stephen telah menentukan posisinya, dan tanpa campur tangan kelompok tentara bayaran Orion, rakyatnya hanya perlu memadamkan api atau membersihkan untuk membunuhnya. Namun, orang-orang Stephen di seberang tiba-tiba mundur, membawa semua mayat bersama mereka. Jika Ang Li mengetahui bahwa Stephen telah membayar deposit sebesar 1 juta, tidak akan sulit untuk memahami apa yang dilakukan Stephen. Dia ingin membunuh Ang Li dengan tangannya sendiri. Ang Li tidak mengetahui hal ini, jadi tindakan musuh membuatnya bingung. Di saat yang sama, Ang Li tidak mengetahui bahwa ada pesawat tak berawak yang mengawasinya di langit malam. Dia tidak bisa menentukan lokasi 2 penembak jitu lainnya, tapi pengukur termal di drone bisa mengetahui lokasi masing-masing orang. Kedua penembak jitu yang menembak ke arah Ang Li belum lama ini bersembunyi di arah jam 10 dan jam 2 Ang Li, dengan jarak masing-masing 200 meter dan 230 meter. Tebakan Ang Li benar. Ada penembak jitu ketiga yang menatapnya dalam kegelapan, dan itu adalah Stephen yang asli. Stephen terletak tepat di depan Lian, berjarak 350 meter. Jarak ini menjamin keselamatan Stephen. Sejauh ini, Stephen belum melepaskan 1 tembakan pun. Dia hanya bersembunyi di kegelapan untuk mengamati dan mengarahkan pertempuran. Sekarang, Stephen tahu bahwa Ang Li telah menghabiskan semua triknya. Dia siap menembak menggunakan senapan sniper anti-material. Yang dia butuhkan hanyalah Ang Li mengangguk. Lian memang kehabisan pilihan, tapi dia tidak akan menunjukkan kepalanya dengan bodoh. Saat ini, tidak aman untuk berpindah posisi dan berbaring di tempat. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan di kegelapan. Lian mengerutkan kening dan mendengar suara senapan sniper anti-material. Anehnya, sasaran penembakannya bukan dirinya sendiri. Beberapa kilometer jauhnya, Fu Bo melihat dari rekaman drone bahwa penembak jitu di arah jam 10 Ang Li terbunuh, yang diam-diam membuatnya terkejut. Nona, Lian masih punya pembantu. Su Xiaomei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bang! Beberapa detik kemudian, tembakan kembali terjadi, dan kali ini penembak jitu yang berada di arah jam 2 Ang Li juga tewas.
Di mana pria bersenjata itu bersembunyi? Forber menggunakan drone untuk menemukan penembak jitu yang menembak, tapi layarnya langsung berubah menjadi kepingan salju. Kamu tidak boleh menggunakan drone. Su Xiaomei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Fubo pun merasa menyayangkan, mengetahui bahwa drone tersebut merupakan ancaman bagi pria bersenjata yang bersembunyi di kejauhan, sehingga ia ditembak jatuh oleh pihak lain. Tentu saja, pria bersenjata itu dapat dengan mudah menembak jatuh drone tersebut karena drone Su Xiaomei bukanlah drone militer, melainkan drone kecil tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Jika itu adalah drone militer berukuran besar, maka itu adalah target yang sulit untuk ditembak oleh penembak jitu, terlepas dari kecepatan atau ketinggiannya. Mata Lian berbinar dan dia menyadari bahwa seseorang diam-diam membantunya. Bersambung.